Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membagikan sampai kapan kita belajar bahasa Inggris. Nah, sebelumnya saya ingin kita menyamakan persepsi dulu kalau dunia ini sebenarnya menyilaukan. Nah, dulu kalau kita mau makan tujuannya hanya untuk kenyang, sekarang kalau kita makan tujuannya ya kenyang, ya juga cari kepuasan. Zaman dulu pizza itu hanya roti dan daging, zaman sekarang pizza sudah diberi keju yang banyak sampai meluber seperti itu. Bahkan kalau kita lihat makanan-makanan yang ada di rak-rak supermarket itu, 100 tahun yang lalu belum tentu ada. Nah, jadi semakin berjalannya waktu, dunia ini semakin menyilaukan. Sebenarnya hidup saya ini masih berantakan ya, cuma saya ingin membagikan apa yang sama-sama pernah kita dengarkan, mungkin di kajian-kajian agama dan lain sebagainya, bahwasannya tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi kita diciptakan ya hanya untuk beribadah. Terlepas dari seberapa silaunya dunia ini, tujuan kita hanya beribadah. Loh, Pak Febri, berarti belajar matematika bukan ibadah? Tentu saja ibadah. Kalau kita belajar matematika niatnya benar dan kita gunakan misalnya dan kita niatkan misalnya, dengan belajar matematika aku bisa ngerti arsitek supaya orang bisa tinggal di rumah yang nyaman untuk mereka beribadah kepada Tuhannya. Otomatis pekerjaan kita bernilai ibadah dan belajar matematika kita juga bernilai ibadah. Pak Febri, berarti kerja di kantor bukan ibadah? Tentu saja ibadah. Kalau kita bekerja dengan jujur, kita memudahkan urusan orang yang butuh tanda tangan atau cap stempel kita, tentu saja itu akan bernilai ibadah karena kita mengamalkan apa yang ada di kitab suci kita. Nah, kita kembali ke pertanyaan utama. Sampai kapan belajar bahasa Inggris? Karena harus diakui bahwa bahasa Inggris itu duniawi sekali. Jadi jangan sampai kita tersesat atau membuang-buang waktu hanya demi belajar bahasa Inggris. Jadi batasan dalam belajar bahasa Inggris itu adalah selama kita yakini kalau kita belajar itu niatnya ibadah. Misalkan kita belajar bahasa Inggris supaya bisa belajar di luar negeri, dan untuk kembali ke negeri ini, memperbaiki negeri ini, itu juga bisa bernilai ibadah. Kita bisa, dan kalau ada yang mau belajar bahasa Inggris buat dakwah, itu juga bagus banget. Seperti Dr. Zakir Naik gitu, yang bahasa Inggrisnya hebat banget itu. Nah, jadi sampai kapan belajar bahasa Inggris? Sampai kita meyakini bahwa apa yang kita pelajari itu masih bisa menjadi sarana ibadah kita dan tidak membuang-buang waktu kita. Baik, sekian itu saja yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.